Salam bahagia untuk kita semua. Ya ahoho. Perkenalkan, saya Misteriani Harefa SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Pada video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selanjutnya, inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Ada 3 kerangka perubahan. Yang pertama, kodrat keadaan. Terbagi 2, yaitu kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kedua, prinsip perubahan sesuai azas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentrasi. Yang ketiga, apa yang berubah, yaitu budi pekerti. Guru mengarahkan siswa untuk memiliki budi pekerti ke arah yang lebih baik. Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah murid harus bisa mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Menuntut murid untuk bisa menguasai semua materi pembelajaran yang sudah dipelajari, tanpa memperhatikan latar belakang murid, karakter, kodrat, minat dan potensinya masing-masing. Menganggap murid sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Pembelajaran hanya sekedar mentransfer ilmu kepada murid. Berusaha untuk menyelesaikan semua materi pembelajaran sesuai target kurikulum, tanpa memperhatikan apakah murid sudah mengerti atau tidak. Mengukur ketuntasan murid berdasarkan nilai kertas, yaitu mencapai KKM. Akibatnya, banyak murid yang tidak tuntas. Setelah mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya dalam proses pembelajaran yang saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Artinya, proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dan minat anak, serta keterlibatan aktif anak pada kegiatan belajar. Guru berperan untuk menuntun murid, bukan menuntut. Guru melayani murid, guru mampu menghargai murid, menganggap murid sebagai suatu pribadi yang juga memiliki kemerdekaan dirinya. Guru tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada murid. Guru harus ikhlas, sabar, suci hati dan tulus hati. Pembelajaran bukan hanya akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti. Guru mengemas pembelajaran secara menarik dan menyenangkan agar motivasi belajar anak meningkat. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, merancang pembelajaran yang bervariatif, kreatif, interaktif, inovatif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Contoh, dalam mata pelajaran yang saya asuh yaitu mata pelajaran kimia, selain belajar teori, peserta didik juga akan belajar praktikum atau masuk laboratorium. Jadi pembelajaran akan menyenangkan bagi siswa karena mereka akan belajar praktek
dari teori-teori yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Menerapkan pembelajaran abad 21, contoh dengan penggunaan IT. Memberi teladan kepada murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mengenali latar belakang murid, baik karakter maupun lingkungan sosialnya, dengan menjalin komunikasi yang baik. Menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Menerapkan konsep merdeka belajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, kesimpulan. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat, minat dan potensinya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak.